Bab 310. Eric Qin dan Bella Fang. Eric Qin berbalik dan menemukan bahwa seluruh wajah Kevin Jin hampir berubah. Dia berguling-guling dan menjerit. Ada apa? Eric Qin bergegas menghampiri, dan anak buahnya bergegas masuk. Kevin Jin berkeringat di dahinya, dan hampir menghabiskan seluruh energinya untuk melontarkan beberapa kata, sakit. Sakit sekali. Eric Qin menghela nafas lega. Dia memberikan pil di tangannya kepada Kevin Jin dan berkata, makan. Kevin Jin dengan cepat mengambil pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat pil ditelan, rasa sakit di tubuhnya menghilang. Bahkan Kevin Jin tertegun sejenak. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, langsung sembuh begitu saja. Eric Qin tertawa dan mengutuk, kenapa? Apakah kamu ingin sakit lagi? Kevin Jin melompat dari ranjang rumah sakit. Dia menggerakkan tubuhnya dan berkata dengan heran, sialan, aku baik-baik saja. Aku pikir aku pasti mati kali ini. Setelah itu, Kevin Jin membungkuk kepada Eric Qin, terima kasih Tuan Qin. Eric Qin menepuk pundaknya dan tersenyum, bagaimanapun kamu adalah orang yang berpengalaman di masyarakat. Seharusnya tidak melakukan hal yang bodoh seperti itu, menyinggung seorang superior master, apakah kamu sudah bosan hidup? Kevin Jin juga memucat ketakutan, dia adalah seorang superior master. Ya. Eric Qin mengangguk, sungguh keajaiban kamu tidak terhantam sampai mati. Kevin Jin juga merasa takut setelah beberapa saat, bagaimana dia bisa tahu bahwa Benny Liu adalah seorang superior master. Kevin Jin telah bergelut di masyarakat selama bertahun-tahun. Dia tahu persis kapan harus memihak siapa. Selama dia tidak mati, maka Eric Qin pasti akan menyelamatkannya dan dirinya bisa memenangkan kesan yang baik. Harus diakui bahwa dia memang bertaruh dengan benar. Saat ini Eric Qin punya pemikiran. Dia awalnya tidak berniat memberikannya kepada Kevin Jin untuk melakukannya. Namun setelah mengalami hal tersebut, Eric Qin memutuskan untuk membiarkannya bertindak sebagai agen tunggalnya. Yaitu mendirikan perusahaan farmasi, alamat perusahaannya di kota F, dan Kevin Jin bertanggung jawab atas segala urusan. Setelah memberitahu Kevin Jin berita itu, Kevin Jin hampir melompat kegirangan. Tuan Qin, pil hitam yang kamu buat terakhir kali terjual habis begitu go public. Jika kamu bisa mendirikan perusahaan, pasti akan menjadi lebih besar dan lebih kuat, kata Kevin Jin dengan yakin. Eric Qin menepuk pundaknya dan berkata, seperti sebelumnya, jangan biarkan orang-orang tahu bahwa perusahaan ini milikku untuk saat ini. Daftar dengan namamu, mengerti? Kevin Jin berkata dengan bingung, mengapa? Tuan Qin, kamu sekarang adalah sesepuh kediaman Dewa Pengobatan. Jika kamu meminjam gelar ini, kamu pasti akan menarik banyak investasi. Saat itu, aku tahu. Eric Qin menyela Kevin Jin, kamu tidak perlu bertanya lebih banyak, lakukan saja apa yang aku katakan. Kevin Jin membisu, terpaksa mengangguk dan setuju. Apa yang dikatakan Kevin Jin benar, jika Eric Qin mendirikan perusahaan, tidak tahu berapa banyak orang yang mau berinvestasi saham, dan pasar akan terbuka dalam sekejap. Tapi itu akan menyebabkan ketidaknyamanan pada kediaman Dewa Pengobatan. Lebih penting lagi, juga akan membawa risiko besar dan penekanan musuh. Akan lebih baik untuk berkembang secara diam-diam, selangkah demi selangkah. Saat itu, pendiri dinasti Ming berprinsip terlebih dahulu mengumpulkan biji-bijian, membangun tembok tinggi, dan menjadi raja perlahan-lahan, selangkah demi selangkah menjadi kaisar dinasti Ming. Sekarang Eric Qin yang lahir dari keluarga biasa menghadapi masalah yang sama. Jadi, inilah cara terbaik. Setelah Kevin Jin keluar dari rumah sakit, secara alami ada banyak orang yang datang berkunjung, tapi Eric Qin tidak ikut. Dia duduk di Gunung Longmei sepanjang hari dan menyerap semua tumbuhan di formasi pengumpulan roh. Selama 3 hari penuh, Eric Qin duduk di sini bersila, bahkan tanpa makan. Bagi aku sekarang, ramuan ini hanya setetes dalam ember. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hanya bisa mengandalkan pelatihan di Asosiasi Budo nanti. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Budo Kota B ini pasti diikuti oleh murid-murid tersohor, seperti Deren Han, Teddy, Jeksu,
dan bahkan beberapa murid dari keluarga tersembunyi, sepertinya mereka semua akan berpartisipasi. Dengan basis kultivasi Eric Kin saat ini, terlalu sulit untuk memanfaatkannya. Eric Kin berdiri dari tanah, wajahnya dipenuhi kesedihan. Pada saat ini, sebuah panggilan tiba-tiba berdering di ponsel Eric Kin. Eric Kin mengangkat telepon dan menemukan bahwa penelepon itu ternyata adalah Bella Fang yang sudah lama tidak berhubungan. Dia berkata di telepon, "Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa? Ada urusan apa menelepon aku?" Eric Kin memutar matanya. Bella Fang, hehe, tertawa 2 kali, dan berkata, "Aku tidak bisa meneleponmu jika tidak ada urusan. Orang aku kangen sama kamu." Mendengar kata-kata Bella Fang, Eric Kin merinding. Dia memutar matanya dan berkata, "Ini tidak sesuai dengan karaktermu, aku sedikit jijik mendengarnya." "Sialan, kamu bisa berbicara tidak?" kata Bella Fang mengutuk. "Benar, ini baru kamu." Eric Kin tertawa. Bella Fang mendengus, dan dengan tegas berkata, "Aku tidak akan bercanda. Aku menelepon kamu kali ini, karena butuh bantuan kamu untuk sesuatu." "Ada apa?" Eric Kin bertanya, "Jangan-jangan meminta aku untuk mendapatkan tiket lagi?" "Tidak." Suara Bella Fang menjadi sedikit serius. "Kali ini masalah tentang nasib seluruh keluarga Fang kami. Jangan berbelit-belit, katakan saja." Eric Kin mengusap keningnya dan berkata. Bella Fang terdiam sesaat, dan berkata, "Kantor keamanan akan menggelar senam silat baru-baru ini. Sejak Alexander Ye pergi ke kantor keamanan kota B, kota F sudah menduduki peringkat terakhir." Ketika dia mengatakan ini, nada suara Bella Fang sangat aneh, seolah dia sedang membaca naskah. "Jadi kali ini, Komandan Guo berharap kamu menjadi kepala pelatih dan William menjadi asisten pelatih." Bella Fang berdehem dan melanjutkan, "Jika kamu setuju, Mateo Fang." "Oh tidak, ayahku bisa menerima pemulihan jabatan dan pencabutan tahanan rumah." Setelah berbicara, Bella Fang bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana? Bisakah kamu setuju? Aku beritahu ya, aku hampir gila di rumah. Aku ingin keluar untuk bermain. Apakah ini sikap kamu saat memohon orang?" Eric Kin berkata dengan bercanda, "Bisa saja jika kamu ingin aku menyetujuinya, coba berkata yang manja." Bella Fang membeku sesaat, dan dia tergagap dan berkata, "Bagaimana mungkin aku gadis muda super cantik bisa bersikap manja? Kalau begitu aku tidak akan setuju." Eric Kin menunjukkan tanda ingin menutup telepon. "Aduh, jangan." Bella Fang berkata buru-buru, "Kak Eric Kin, bisakah kamu membantuku? Memandang kita pernah tidur seranjang dalam semalam, kamu. Jangan bicara omong kosong." Eric Kin bergidik, hampir tidak bisa memegang ponselnya dengan stabil. "Kalau begitu kamu setuju atau tidak?" kata Bella Fang dengan nada centil. Eric Kin tersenyum dan berkata, "Oke, jika tebakanku benar, Kepala Fang dan Komandan Guo ada di sisimu, kan? Beri mereka telepon." Ada sedikit rasa malu di sisi lain. Setelah beberapa saat, Mateo Fang mengambil telepon dan terbatuk, Eric Kin, aku barusan pergi ke kamar mandi dan baru saja kembali." Eric Kin tersenyum, tidak tahu harus bilang apa, dan suasananya agak canggung untuk sementara waktu. Setelah 1 menit penuh, Mateo Fang memecah keheningan lebih dulu. Dia berkata di telepon, "Eric Kin, kamu dan Bella benar-benar pernah itu bersama." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.